Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pada video sebelumnya kita telah membicarakan mengenai adab sebelum makan. Kita telah membicarakan mestilah seseorang melihat apakah makanan yang akan dimakanannya adalah barang halal, bukan barang haram. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan baik pada manusia secara umum maupun orang yang beriman secara khusus, dan juga pada para rasul untuk memakan makanan yang halal dan baik. Begitu juga makanan-makanan yang haram, yang tidak halal, akan menghalang diijabahnya doa atau diterimanya ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Adab yang selanjutnya adalah janganlah kita memakan barang yang haram. Makanlah barang yang halal. Bagaimana cara mendapatkannya dengan halal, bukan yang barang yang kita dapat dengan cara halal, bukan barang yang didapat dengan cara haram. Maaf ya. Jadi carilah barang yang halal, bukan barang haram. Karena Allah telah berfirman di dalam surah kedua Al-Baqarah ayat 188. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukam litakulu fariqam min amwalin nas bil ismi wa antum ta'lamun. Sadaqallahul azim. Allah telah berfirman, wala ta'kulu amwalakum, dan janganlah kamu sekalian memakan harta-harta kamu bainakum bil batil, di antara kamu sekalian dengan cara batil. Jadi janganlah kita membuat-buat suatu perkara ya, untuk mendapatkan barang-barang manusia yang lain ya, dengan cara batil. Kemudian waktu dulu biya ilal hukam, kita bertengkar pula ya, dan jangan bertengkar kata Allah ya, karena perkara harta benda ya, dan kamu bawa pertengkaran itu kepada para hakim ya. Jadi kamu bawa harta-harta yang dipertengkarkan itu kepada para hakim, kemudian hakim-hakim itu disogok riswah ya, supaya hakim-hakim itu memenangkan perkara kamu ya. Kemudian kamu bisa mendapatkan harta benda yang dipertengkarkan tersebut ya. Padahal itu bukan harta kamu, dan kamu tahu bahwa itu adalah harta orang lain. Kamu ingin mendapatkannya supaya kamu ingin memilikinya atau ingin memakannya ya, dengan cara dosa ya, dengan cara yang batil, dan kamu tahu persis bahwa itu bukan barang kamu, dan tahu kamu persis kamu yang salah ya. Ini kata Allah, janganlah berbuat seperti ini, mencari barang yang tidak halal untuk dimiliki atau dimakan ya. Ini adalah larangan dari Allah. Janganlah mencari harta benda secara batil ya, dengan membuat pertengkaran atau kasus sehingga dibawa kepada para hakim, kemudian kasusnya dimenangkan oleh kamu, dan kamu tahu bahwa sebenarnya kamu yang salah ya, itu bukan harta kamu, kamu hanya ingin memakan atau memiliki harta benda tersebut. Jadi kata Imam At-Tabari di dalam tafsirnya, makna memakan harta secara batil ini adalah memakannya dengan cara yang tidak dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memakannya. Makna perkataan dengan dosa adalah dengan cara yang haram yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana perkataan dan kamu sekalian mengetahuinya adalah kamu dengan sengaja
memakan harta orang lain dengan cara yang kamu ketahui bahwa ia diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ia itu adalah harta orang lain, dan kamu tahu persis bahwa kamu yang salah, bukan orang lain yang salah, karena kamu ingin memakan harta benda tersebut. Sesungguhnya perbuatan kamu sekalian seperti itu adalah maksiat dan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Telah diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengenai firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tadulu biha ila hukam." Beliau mengatakan bahwa yang ini mengenai seorang laki-laki yang ada baginya harta dan tidak ada atasnya mengenai harta itu kejelasan. Lalu dia mengingkari harta itu dan bertengkar dengan orang lain mengenai harta tersebut dengan membawanya kepada hakim. Dia mengetahui bahwa sungguhnya ada hak atas dia, dan dia tahu bahwa sungguhnya orang yang berdosa adalah orang yang memakan harta dengan cara haram. Jadi orang tadi itu ingin memakan harta, tidak hanya harta dia tapi ada harta orang lain, ya. Karena ada pertengkaran, dia ambil semua, ya. Padahal milik dia itu tidak semua, ya. Dia bawa ke hakim, dia bawa ke pengadilan, dia bawa ke mahkamah, ya. Akhirnya hakim memenangkan kasus dia dan dia ambil semua harta benda itu, padahal milik atau hak dia bukanlah semuanya, tapi hanya sebagian, ya. Tapi karena dia ingin mendapatkan semuanya, ya, dia bawa ke hakim, dia bayar hakim, ya. Akhirnya dia ambil semua harta, termasuk harta orang lain. Ini adalah dengan cara yang batil, dengan cara yang haram, memakan harta orang, memiliki harta orang dengan cara haram. Qatadah mengatakan mengenai makna ayat tersebut, sungguh telah dikatakan orang bahwa siapa yang berjalan dengan pertengkarannya dan dia bagi pertengkaran tersebut adalah orang yang zalim, maka dia adalah orang yang berdosa sehingga dia kembali kepada kebenaran. Ketahuilah wahai anak Adam, kata Qatadah, sungguhnya keputusan hakim itu tidak akan menghalalkan bagi kamu harta yang haram dan tidak menjadikan perkara yang salah menjadi benar bagi kamu. Bahwasanya hakim memutuskan dengan contoh sesuatu yang dia lihat dan saksi menyaksikannya dengan suatu tersebut. Hakim adalah manusia yang bisa salah dan bisa benar. Ketahuilah oleh kamu sekalian, sesungguhnya orang yang telah diputuskan hakim baginya dengan cara yang salah, sungguhnya pertengkaran tidak terhapus di hadapan Allah, sehingga Allah SWT menghimpunnya di antara keduanya pada hari kiamat. Jadi kalau hakim memutuskan dengan cara yang salah, ya, kemudian nanti Allah akan membawa kasus tersebut di hadapan Allah dan keduanya akan didatangkan, kemudian diputuskan oleh Allah di antara keduanya pada hari kiamat. Allah akan memutuskan bagi orang yang benar atau orang yang salah dengan cara yang lebih baik daripada keputusan yang telah dibuat hakim di dunia, dibuat bagi orang yang salah atau orang yang benar di dunia. Bisa saja di mahkamah dunia ini, ya, hakim berbuat salah, memutuskan sesuatu untuk orang yang salah atau orang yang benar, tapi nanti di yaumul kiamah Allah akan memutuskan dengan cara yang lebih baik, yaitu memutuskan bagi orang yang benar, yang salah, yang benar. Jadi kata Qatadah lagi, jangan engkau bertengkar dengan harta saudaramu dengan membawa harta tersebut kepada hakim, dan kamu tahu bahwa yang sesungguhnya yang zalim itu, orang yang zalim itu adalah kamu. Kamu hanya ingin memakan harta orang lain, ya. Karena sungguhnya keputusan hakim tidak menghalalkan sesuatu yang haram atas kamu menjadi halal bagi kamu. Ibnu Katsir mengatakan dalam tafsirnya,
bahwa telah diriwayatkan dari Mujahid, Sa'id bin Jubair, Ikrimah, Al-Hasan, Qatadah, As-Suddi, Muqatil bin Hibban, Abdurrahman bin Zaid bin Ada bin Aslam. Sungguhnya mereka mengatakan, janganlah kamu saling bertengkar, dan kamu tahu bahwa sungguhnya kamu adalah orang yang zalim. Jadi janganlah kita tahu kita yang salah, kita yang zalim, tapi kita paksa bawa ke mahkamah, bawa ke pengadilan, bawa ke hakim untuk diputuskan. Kita tahu kita tidak punya hak semuanya, tapi karena keserakahan, ketomakan kita, naudzubillah, kita ingin memenangkan kasus pertengkaran yang kita bawa ya, untuk memiliki harta orang, memakan harta orang, naudzubillah. Telah diriwayatkan dari Ummu Salamah ya, radhiyallahu anha, Rasulullah SAW bersabda, innama ana bashar wa innahu ya'tinil khosmu fala'alla ba'dakum ayyakuna blagha min ba'd fa asibu annahu sadaqa fa qadiyalahu bidalik faman qadaitu lahu bihaqqi muslim fa inna ma hiya qit'atun minan nar falyakhudha aw falyatrukha. Maksudnya Rasulullah SAW bersabda, kata Rasulullah, bahwasanya aku ini manusia. Sungguhnya maksudnya manusia, Rasul bisa berbuat salah, bisa berbuat benar. Sungguhnya telah datang kepadaku, kata Rasulullah, suatu pertengkaran. Jadi telah datang pertengkaran antara dua orang, datang kepada Rasulullah membawa pertengkaran tersebut. Lalu kata Rasulullah, mudah-mudahan sebagian orang dari kamu sekalian ada lebih dulu menyampaikan daripada sebagian yang lain. Maka aku mengira bahwa sesungguhnya dia benar. Lalu aku memutuskan baginya dengan perkara demikian. Jadi ada dua orang membawa suatu kasus pertengkaran kepada Rasulullah. Sebagiannya menyampaikan lebih awal, lebih dulu disampaikannya kepada Rasulullah. Ya. Kemudian Rasulullah mengira bahwasanya dia itu benar. Kemudian Rasulullah memutuskan baginya dengan perkara demikian. Ya. Siapa yang aku putuskan baginya dengan hak seorang muslim, artinya Rasul memutuskan, tapi ada hak muslim dalam keputusan tersebut, maka bahwasanya ia adalah satu potongan dari an-nar, kata Rasulullah, dan hendaklah dia mengambilnya atau meninggalkannya. Jadi begitulah kata Rasulullah ya. Rasulullah bisa saja berbuat salah karena orang yang melapor duluan, orang yang menyampaikan duluan ya, mungkin dia memanipulasi perkataan, memanipulasi mengenai perkara tersebut. Sehingga Rasulullah menganggap atau mengira bahwa itu dia benar. Tapi kemudian Rasulullah memutuskan dengan apa yang dilaporkannya tersebut. Jadi kata Rasulullah, siapa yang aku putuskan baginya ada hak orang lain, ada hak seorang muslim di dalamnya ya, yang mungkin tersalah karena laporan yang diberikan kepada Rasulullah, maka kata Rasulullah, keputusan tersebut adalah merupakan satu potongan dari an-nar ya, merupakan satu bagian dari an-nar. Kalau dia mau, ambillah itu an-nar. Kalau dia mau meninggalkannya, tinggalkanlah, karena itu hak orang lain ya. Kalau dia ambil, itu ambil hak orang lain ya. Kalau dia mau ambil hak orang lain, berarti dia mengambil an-nar. Karena kita tidak boleh memakan hak orang lain secara batil, jadi kan. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, kata Allah kan. Dan janganlah kamu makan harta kamu sekalian di antara kamu dengan cara batil. Kamu bawa ke hakim. Kemudian selanjutnya ya, Allah telah berfirman di dalam surah keempat, surah An-Nisa ayat 29, yaitu ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil
illa an takuna tijaratan antara minkum wala taqatulu anfusakum. Maksudnya, wahai orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta-harta kamu sekalian di antara kamu sekalian dengan cara yang salah, cara yang batil, illa melainkan dengan jalan perniagaan yang dilakukan secara suka sama suka di antara kamu sekalian. Dan janganlah kamu sekalian membunuh diri kamu sekalian. Jadi dalam tafsir At-Tabari dikatakan, mana ayat ini adalah, wahai orang yang beriman, jangan sebagian orang dari kamu sekalian memakan harta sebagian orang lain dengan apa-apa yang diharamkan Allah. Perkara yang diharamkan Allah tersebut adalah termasuk mencuri, khianat, riba, judi, dan selainnya dari perkara-perkara yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Kecuali apa-apa yang berada dengan jalan yang dibenarkan, yaitu seperti jual beli atau perniagaan. Ya. Jadi buatlah perniagaan supaya kamu perniagaan yang ridho dengan ridho. Jangan pula nanti perniagaan itu juga salah. Apa perniagaan salah? Allah juga telah berfirman, wailul lil mutaffifin, celaka bagi orang yang berniaga. Kenapa? Mengurangi timbangan. Ini juga salah. Ya. Jadi buatlah perniagaan itu dengan cara ridho sama ridho, timbangan benar, timbangan untuk antara yang beli dan jual sama, ya, tidak mengurangi timbangan. Ya. Kalau melebihkan dengan dasar suka atau suka boleh, tapi jangan sampai mengurangi timbangan. Ya. Jadi di dalam Islam, ya, jangan memakan harta benda orang, ya. Tadi dengan cara membuat kasus pertengkaran dibawa ke hakim, kemudian cara yang lain dengan cara khianat, ya, termasuk mencuri, khianat. Kalau dia berniaga, niaga yang khianat, ya, tidak jujur, mengurangi timbangan. Ya, bukannya timbangan ini maknanya menipu lah, ya. Sama dengan speknya kurang, ya, spesifikasi. Misalkan kalau dia membuat jalan, ya, jalan itu dikurangi spesifikasinya. Begitu juga rumah, dia menjual rumahnya dikurangi spesifikasinya. Ini juga mengurangi timbangan, sama dengan makna mengurangi timbangan. Artinya ada perkara yang dikurangi dari sesuatu yang dijual, atau dia menutupi kekurangan dari apa yang dijualnya. Ini juga tidak dibenarkan dalam Islam. Kalau Anda berniaga, berniagalah dengan jujur, terbuka semuanya, ya, si ridho sama ridho, tidak ada yang disembunyikan, ya. Supaya tidak ada kita memakan harta orang dengan cara batil, ya. Ingat-ingat, perkara memakan harta orang dengan cara batil adalah suatu perkara yang sangat-sangat besar di hadapan Allah. Ya. Dalam video sebelumnya sudah kita katakan, ibadah dan doa tidak akan diterima karena seorang makan makanan haram, minum minuman haram, berpakaian pakaian haram, kemudian diberi makan sejak kecil sampai besar dengan barang haram. Bagaimana doa dan ibadahnya akan diijabah? Bagaimana ibadahnya akan diterima oleh Allah? Semua mengalir barang haram, semua ditutupi oleh barang haram, ya, dari ujung rambut sampai ujung kepala, dari sejak lahir, dari sejak dalam bayi lagi, ya, sejak dalam rahim dikasih barang haram, sampai dia menjelang kematian barang haram mengalir dalam tubuhnya. Naudzubillah. Ingat-ingatlah bahwa daging, badan, jasad yang tumbuh dari barang haram, minuman haram, ini kata Rasulullah, yang telah diriwayatkan dari Jabir, beliau mengatakan, Rasulullah SAW telah bersabda, la yadkhulul jannah lahmun nabata minas sukhti wa kullu lahmin nabata minas sukhti kanatin naru aulabih. Ini hadis riwayat Ahmad, Ad-Darimi, Al-Baihaqi fi Syu'abil Iman. Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk ke dalam jannah daging atau badan yang tumbuh dari
perkara yang haram, dari barang yang haram, ya, tidak akan masuk ke dalam jannah, kata Rasulullah. Wa kullu lahmin nabata minas sukhti, dan setiap daging atau badan yang tumbuh dari barang yang haram, kanatin naru aulabih, adalah annar yang lebih utama dengan daging tersebut. Selanjutnya telah diriwayatkan dari Ka'ab bin Ujrah. Beliau mengatakan, Rasulullah telah bersabda kepadaku, ya Ka'ab ibn Ujrah, innahu la yarbu lahmun nabata min sukhtin ila kanatin naru aulabih. Kata Rasulullah, wahai Ka'ab bin Ujrah, sesungguhnya tidaklah tumbuh dan besar daging atau jasad yang tumbuh dan besar, ya, dari barang-barang haram, ya, melainkan annar ya, annar aulabi, annar itu lebih utama baginya. Hadis ini adalah hadis hasan, riwayat riwayat At-Tirmidzi nomor 614. Jadi ingatlah apabila kita atau seseorang memakan barang haram, naudzubillah, ya, naudzubillah, ingatlah sebelum makan, apakah barang yang akan kita makan ini barang halal atau barang haram. Kalau barang haram, cegahlah, jangan sampai kita makan, karena makanan haram, minuman haram, pakaian haram, diberi makan haram, ya, dari kecil, dari bayi sampai dia dewasa, ya, tidak akan diterima doa, tidak akan diterima ibadah, dan juga annar lebih pantas baginya, annar lebih layak baginya, lebih utama bagi barang yang tumbuh dan besar dari barang-barang haram, makanan-makanan haram, dibungkus dengan dipakaikan barang haram, ya, dan tidak akan masuk al-jannah. Dibersihkan dulu, ya, ke dalam annar. Ya, kalau Allah berkehendak, Allah akan masukkan ke jannah. Kalau tidak, Allah akan mengisahnya seterusnya. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.